Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang akan menjelaskan mengenai sistem informasi media sosial yang akan disampaikan oleh kelompok 2 Manajemen Sistem Informasi. Sebelum memasuki materi, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Effendi Pratama, Aksa Syarika Hasanuddin, Nisa Nasirul Haq, dan Prasetyo akan mempresentasikan materi kali ini. Materi mengenai sistem informasi media sosial memiliki agenda yang pertama, ada pengertian sistem informasi berbasis media sosial. Materi yang kedua, menjelaskan mengenai sistem informasi media sosial dapat meningkatkan strategi organisasi. Yang ketiga, membangun nilai modal media sosial. Yang keempat, mendapatkan keuntungan dari media sosial. Yang kelima, membangun sistem informasi media sosial yang efektif. Dan yang keenam, mengatur resiko dan keamanan media sosial. Nah, berikutnya mari kami akan menjelaskan dari materi pertama, yaitu sistem informasi berbasis media sosial. Nah, Smart Learner, yang pertama materi sistem informasi berbasis media sosial. Menurut kalian, apa itu sistem informasi media berbasis media sosial? Mengapa dewasa ini media sosial perusahaan itu sangat dikaitkan dengan perusahaan? Lalu, bagaimana membangun media sosial yang dapat membangun dan membantu perusahaan, dan risiko apa yang harus dihindari oleh perusahaan? Mari kita kupas satu persatu. Pertama, ada sistem informasi media sosial, merupakan sistem informasi yang membantu membagikan konten di antara jejaring sosial pengguna. Nah, sebelum kita berdiskusi mengenai komponen media sosial, kita harus paham dahulu pemain dalam media sosial, yaitu pemain dalam media sosial yang pertama ada penyelenggara. Penyelenggara media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya. Yang kedua, ada pengguna, yaitu individu atau organisasi yang menggunakan sosial media untuk membangun relasi. Adalah 70% pengguna internet menggunakan sosial media. Penggunaan sosial media ini biasanya mempunyai target masing-masing loh, seperti Pinterest yang kebanyakan untuk wanita, LinkedIn untuk mencari para pekerja. Nah, yang ketiga adalah komunitas. Komunitas ini di mana berkumpulnya beberapa pengguna berdasarkan lingkungan, tujuan hidup, kepentingan, dan lain-lainnya. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh dari sosial media ya. Ada YouTube, Facebook, Instagram, dan beberapa yang sedang booming saat ini adalah TikTok, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Messenger, dan lain sebagainya, yang dapat kita gunakan untuk membagikan informasi. Nah, adapun komponen pendukung dalam media sosial, yang pertama ada hardware. Pasti dong, saat kita menggunakan media sosial, kita membutuhkan hardware atau perangkat keras seperti code access server dan yang lainnya untuk mengakses media sosial kita. Yang kedua, ada software. Software itu merupakan aplikasi yang ada dalam mobile ataupun web yang kita gunakan. Nah, yang ketiga, ada prosedur. Prosedur itu meliputi tata cara pertemanan, follow seseorang, keamanan, kerahasiaan, dan sejenisnya. Nah, yang keempat, ada komponen data atau data konten seperti komen, like, tag, sharing, dan sejenisnya. Dan connection data, yaitu data
data relasi dari pertemanan. Nah, yang terakhir tentu ada pengguna. Pengguna merupakan akar atau dari semua komponen pendukung media sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem informasi media sosial dapat meningkatkan strategi organisasi. Nah, sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia teknologi, kita tidak boleh menyepelekan kekuatan dari media sosial. Jika sosial media dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan, maka sistem informasi media sosial dapat meningkatkan perusahaan. Contohnya adalah pengguna media sosial pada divisi perubahan, seperti yang pertama ada sales dan marketing. Sales dan marketing activity contohnya adalah penggunaan sosial di mana pelanggan dapat membangun relasi dua arah dengan perusahaan sehingga saling berinteraksi secara dinamis. Nah, yang kedua ada pelayanan customer. Dengan sosial media, pelanggan lain bisa membantu sesama pelanggan. Perusahaan dapat memberikan imbalan atas bantuan tersebut sehingga tidak memerlukan tradisional customer service lainnya. Nah, yang ketiga ada kebutuhan logistik. Dengan sosial media yang secara cepat memberikan berita dan feedback akan membantu proses logistik, misalnya terjadi banjir atau gempa. Pengguna sosial media akan selalu update meski keaslian berita masih dipertanyakan. Contohnya ya, yang terjadi sekarang ini adalah berita banjir di Subang. Dengan adanya sosial media, kita bisa lebih cepat menyalurkan kebutuhan logistik bagi mereka yang membutuhkan loh. Nah, yang keempat ada produksi barang. Dengan sosial media, permintaan atas komunitas terhadap produksi langsung dapat diserap, lalu bisa langsung memberikan feedback atas hasil yang ada. Yang terakhir ada perekrutan. Nah, bisa disebut juga dengan rekrutmen. Sosial media dapat dijadikan sumber referensi yang memberikan data kandidat lebih cepat, karena berdasarkan informasi publik meskipun risikonya validitasnya masih diragukan. Nah, habis itu bagaimana nih? Tentu dengan adanya media sosial akan membantu kita untuk meningkatkan strategi organisasi, bukan? Nah, yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana membangun nilai modal sosial media. Media sosial ya. Yang pertama, kita bisa dilakukan dengan cara membagikan informasi. Membagikan informasi merupakan salah satu cara untuk membagikan postingan hal-hal yang berguna untuk komunitas kita. Misalnya bagaimana caranya sesuatu dapat bermanfaat ataupun postingan-postingan lainnya yang tentu dibutuhkan oleh komunitas. Nah, yang kedua adalah memberikan pengaruh atau influence. Informasi yang dibagikan secara berkali-kali dapat memberikan pengaruh atau opini. Jadi semakin banyak diulang akan semakin baik pengaruh yang ditimbulkan pada komunitas. Nah, yang ketiga ada kepercayaan sosial. Membangun nilai modal dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan sosial masyarakat terhadap perusahaan. Nah, semakin meningkatnya kepercayaan sosial, maka komunitas yang ikut serta akan semakin meningkat. Selanjutnya ada profesionalisme. Bergabung dengan media sosial akan meningkatkan nilai profesionalisme kita loh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mendapatkan keuntungan dari media sosial. Tentu ini merupakan salah satu bahasan yang menarik ya, karena selain kita membagikan informasi, mendapatkan informasi, tentu kita memerlukan sesuatu nilai atau income yang datang dari media sosial. Nah, yang pertama ada iklan. Tentu kita tidak asing ya dengan iklan. Saat kita menonton YouTube atau membuka Instagram, tentu kita akan dipertemukan dengan yang namanya iklan. Nah, iklan itu ada dua jenis loh. Yang pertama ada pay per click. Misal, kalau misalkan kita mengklik iklan tersebut, maka
iklan tersebut akan memberikan uang atau endorsement pada kita. Dan kedua adalah use increase value, seperti yang sering dilakukan oleh para influencer muda di media sosial. Nah, yang kedua ada premium. Premium ini merupakan salah satu cara yang bisa membedakan mana akun yang gratis dan akun yang berbayar. Contohnya ya, pay for premium account. Contohnya bisa kita lihat pada YouTube musik. Saat kita menggunakan YouTube, pasti akan ada suatu iklan dari YouTube tersebut yang menyarankan kita untuk daftar sebagai akun premium di YouTube Music, sehingga kita tidak perlu menonton iklan dan lain sebagainya yang ditawarkan. Namun, kita harus membayar uang-uang tertentu pada setiap bulannya atau sekali bayar. Nah, yang kedua ada adblock software. Adblock software ini merupakan salah satu cara untuk menjadi premium juga. Nah, sehabis kita membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari media sosial, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membangun media sosial yang efektif. Nah, tentu ini sangat menarik ya, apalagi khalayak muda sekarang ini banyak sekali yang tertarik dengan media sosial. Nah, yang pertama, kita harus mendefinisikan tujuan perusahaan dan hubungannya dengan media sosial. Yang pertama, pastikan apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat diraih dengan media sosial. Misalnya dengan meningkatkan inovasi, dengan menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan cara berinteraksi dengan pelanggan untuk produk yang akan launching. Yang kedua, buat indikator kesuksesan. Misalnya adalah beberapa banyak pengguna sosial media yang berinteraksi dengan memberikan feedback terhadap produk tersebut. Yang ketiga, identifikasi siapa target pelanggan. Meskipun media sosial lebih umum, akan tetapi kita dapat mentargetkan lebih spesifik, misalnya target para engineer atau para generasi milenial dan sebagainya. Nah, yang keempat, tetapkan nilai Anda. Pastikan nilai yang Anda berikan sesuai dengan apa yang pelanggan butuhkan. Misalnya, Anda memberikan informasi spesifik seperti contoh search code pada engineer. Nah, yang kelima, buat koneksi pribadi. Anggap diri Anda sebagai konsultan, bukan customer service, sehingga terjadi bonding yang kuat antara perusahaan dengan pelanggan. Yang keenam, kumpulkan dan analisis data. Pada akhirnya, semua aktivitas dalam media sosial dapat diubah atau dibuat menjadi informasi yang sangat berharga untuk masa depan. Nah, yang kelima adalah mengatur resiko dan keamanan media sosial. Yang pertama, kita harus ada keterbukaan antara pengguna dan juga perusahaan. Nah, yang kedua ada proteks atau penjagaan. Contohnya, dilarang bercerita hal-hal rahasia, jangan bercerita berlebihan atau jangan curang. Nah, yang ketiga ada akal sehat atau common sense, yang artinya tambahkan nilai buat kontribusi yang bernilai, tetap tenang, jangan terpancing isu dan sebagainya. Nah, selesai pembahasan kita kali ini, tentunya akan ada kuisnya. Kuisnya kita akan menggunakan sistem Quizizz yang bisa di-upload atau diklik pada deskripsi di bawah ini. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai sistem informasi media sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan cuit di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.